and let me love you like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Best of Me. Film ini menceritakan tentang mantan kekasih yang masih saling mencintai dan diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di tempat mereka menjalani kisah indah dan duka sewaktu dulu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria yang bernama Dawson Cole. Ia adalah seorang pekerja di perusahaan pengoboran minyak. Pada suatu ketika, pada malam hari, terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan Dawson terlempar ke dalam lautan. Dengan keadaan setengah sadar, ia seolah dihampiri oleh seorang wanita muda. Lalu scene berganti memperlihatkan Dawson yang sedang dirawat. Ia selamat dari insiden yang hampir menewaskan nyawanya. Ketika ia sedang bersantai, Dawson menerima telepon dari seorang pengacara yang bertugas menyampaikan wasiat dari kenalannya, bernama Tak, yang telah meninggal. Hal ini merupakan kabar buruk bagi Dawson. Dan di waktu yang sama, seorang ibu rumah tangga bernama Amanda juga menerima telepon dari pengacara tersebut. Dawson dengan segera pergi ke kediaman Tak. Dawson bertemu dengan Amanda, yang ternyata merupakan teman sekaligus mantan kekasih yang dalam 21 tahun belum sempat untuk bertemu. Pertemuan mereka kembali membuka memori dulu yang hanya tersimpan dalam ingatan. Pada tahun 1992, di musim gugur untuk pertama kalinya, Dawson berbicara dengan Amanda yang ketika itu Amanda membantu Dawson mendorong mobil April, yang merupakan calon istri dari sepupu Dawson yang bernama Bobby. Keesokan harinya, Dawson dan Amanda kembali bertemu di sekolah. Amanda sedang kesusahan membetulkan mesin mobilnya yang tidak mau menyala. Dawson yang mahir memperbaiki berbagai mesin, membantu Amanda perbincangan kecil-kecilan, membantu mereka untuk sedikit jujur pada perasaan, dan membuat janji untuk berkencan pada hari Sabtu. Saturday night at 6. Dawson yang memang tertarik dengan Amanda pulang dengan bahagia. Namun sayangnya, ayah Dawson yang merupakan seorang bandar menyuruh Dawson untuk pergi mengantarkan sesuatu pada hari Sabtu. Sontak, Dawson menolak perintah tersebut. Ayah Dawson langsung memukul wajah Dawson. Lantas, karena kejadian tersebut, membuat Dawson menetapkan hati untuk pergi dari rumah. Hingga pada malam hari, Dawson yang dijatuhi hujan lebat terpaksa masuk secara diam-diam di garasi milik Tak. Dawson yang tertidur begitu pulas dibangunkan mengenakan senjata laras panjang oleh Tak. Dawson memperkenalkan dirinya. Tak yang tahu bahwa dia adalah anak dari Tammy Cole, langsung memahami situasi dari mata Dawson yang lebam dan mengizinkannya untuk tinggal sementara di garasi miliknya. Saat waktu kencan tiba, Dawson tidak datang, membuat Amanda menanyakan keberadaan Dawson pada Bobby. Where is he? Amanda dengan kesal mengungkapkan bahwa ia sangat ingin pergi berkencan dan menikmati secangkir kopi atau hanya sekedar memakan es krim. Ia mau berbincang banyak hal pada Dawson. Akhirnya, Dawson dengan berani mengajak kencan Amanda. Mereka berdua duduk bersebelahan di suatu tempat yang tinggi, tempat sepi yang menjadi tempat favorit Dawson, di mana bintang-bintang menjadi saksi pertemuan mereka. Kencan mereka pun ditutup saat Dawson memberikan setangkai mawar pada Amanda yang membuat mereka terbawa pada perasaan yang menghanyutkan raga mereka.
Amanda kini semakin sering menemani Dawson di bengkel milik Tak. Dawson yang pada pagi itu bersenang-senang dengan Amanda, menyuruh Amanda untuk pulang karena ayah Dawson datang untuk menjemput paksa Dawson. Untungnya, saat itu Tak datang bersama senjatanya. Ia menembak berbagai spare part mobil yang digunakan ayah Dawson hingga membuatnya pergi dengan dendam. Pada malam hari, Amanda yang terbaring di kasur bersama tangis di pipinya, mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Ternyata Dawson datang. Di bawah dinginnya hujan, mereka saling mengungkapkan tiap-tiap perasaan mereka untuk terus melanjutkan hubungan mereka. Lantas, hari demi hari mereka lewati bersama. Tak yang juga merasa kesepian, kini seperti mempunyai seorang teman. Kehadiran Amanda dalam hidup Dawson membuat waktu kian berarti. Dawson yang tidak berniat kuliah mulai berani mengambil langkah dengan memanfaatkan ujian beasiswa. Lalu, kita kembali di masa yang sekarang, di mana Dawson dan Amanda yang membersihkan rumah peninggalan Tak sesuai isi dari wasiat yang disampaikan oleh pengacara. Awalnya, Amanda seperti menjaga jarak dari Dawson. Namun, melihat surat terakhir dari Tak, akhirnya Amanda berusaha memaafkan masa lalunya. Alkohol yang mereka teguk pada malam hari, melepaskan ingatan masa lalu, membuat perasaan yang dulu hadir perlahan muncul untuk kesekian kalinya. Jadwal esok hari untuk mereka adalah untuk menaburkan abu Tak di pondok miliknya yang telah diwariskan pada mereka berdua di daerah Vandermeer. Dalam ingatan masa muda mereka, ketika berkunjung ke sana yang merupakan kebun yang dipenuhi bunga yang tak terurus, Dawson muda secara sukarela membantu Tak untuk merawat kebun tersebut, karena Tak masih tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke Vandermeer. Dawson dan Amanda terus menciptakan banyak kejadian bahagia dalam hidup mereka, hingga suatu ketika keluarga Amanda mengadakan suatu acara di kediamannya. Dawson datang dengan pakaian yang begitu rapi. Ia disambut baik oleh orang tua Amanda. Amanda berbicara banyak hal mengenai Dawson, yang merupakan murid pintar di sekolahnya, dan akan menjalani studi universitasnya. Ketika ayah Amanda memperlihatkan koleksi mobilnya pada Dawson, mereka berbincang empat mata. Ayah Amanda meminta pada Dawson untuk memperbolehkannya membiayai kuliahnya nanti. Dawson pun sadar sikap ayah Amanda bahwa ia ingin Dawson mengakhiri hubungan dengan Amanda. Sontak, Dawson menolak dan pergi dari pesta itu tanpa memberitahukan Amanda. Dawson menenangkan dirinya di tempat favoritnya. Amanda juga datang menyusul. Dawson berpikir, apakah ia memang pantas berhubungan dengan seorang wanita seperti Amanda? Namun, Amanda menenangkan Dawson dengan berkata, Let me love you like that. Please. Tiba hari di mana Dawson akan melamar Amanda sekaligus melangsungkan pernikahan. Di hari bahagia itu, ternyata harus menerima luka ketika ayah Dawson dengan dendam menyerang Tak. Dawson yang secara tidak sengaja kembali ke rumah Tak yang sudah mendapati Tak yang tergeletak dengan lemah. Dengan amarah, Dawson mengambil senjata Tak dan pergi menemui ayahnya. Perkelahian pun tak dapat dibendung, dan di akhir perkelahian mereka, yang saling berebut senjata, malah merenggut nyawa Bobby yang akan menjadi seorang ayah. Dawson yang menarik pelatuk dari senjata itu, ditangkap dan dikurung dalam sel. Penyesalan beserta duka menghampiri jiwa Dawson. Dawson yang menganggap Bobby adalah satu-satunya keluarganya, ditenangkan oleh Tak. And you're my boy. Amanda untuk pertama kalinya menjenguk Dawson yang dalam masa tahanan. Dan saat itu juga untuk terakhir kalinya Amanda melihat Dawson, karena saat itu Dawson memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. I can't be next time. What do you mean? Amanda yang tidak ingin mengakhiri begitu saja,
dalam kurung waktu 1 tahun penuh, ia terus datang ke rumah tahanan, berharap bila sewaktu-waktu Dawson berubah pikiran. Namun, sayangnya usaha Amanda tidak lebih dari sekedar membuang-buang waktu. Lalu, mengikuti kisah masa muda mereka, Dawson dan Amanda di masa yang sekarang pergi ke Vandermeer untuk mengerjakan wasiat Tak. Hubungan mereka yang terpisah selama 21 tahun tersembuhkan dengan kejadian-kejadian yang terulang lagi saat mereka masih muda, karena ternyata mereka masih saling mencintai. Luapan perasaan membesar di tiap detiknya, menghapuskan jarak antara seorang pria single bersama seorang ibu rumah tangga. Hingga ketika anak Amanda menelpon Amanda, Dawson sadar bahwa mereka tidak dapat terus begini, karena Amanda mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ibu. Amanda yang mengerti terpaksa harus mengucapkan perpisahan sekali lagi kepada Dawson. Amanda pun pulang ke rumah bersama keluarga kecilnya, kembali menjalani kehidupan yang membosankan. Hidup di rumah yang besar seolah hidup sendirian. Rasa sepi terus memeluk Amanda saat itu. Ia pun jujur pada suaminya tentang hari-hari yang ia jalani, dan Amanda ingin mengakhiri status pernikahannya saat ini. Beberapa hari setelahnya, ia mendapatkan kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan, di mana anaknya mengalami kerusakan pada jantungnya dan membutuhkan transplantasi sesegera mungkin. Hanya menunggu beberapa saat, pihak rumah sakit menemukan seseorang pendonor yang tepat untuk anak Amanda. Di sisi lain, Dawson memberi peringatan pada ayahnya untuk tidak memanfaatkan anak dari Bobby yang dijadikan sebagai kurir pengantar barang. Dawson mengancam akan kejadian di masa lalu, di mana keluarga Cole tertangkap dan dipenjara karena kesaksian dari Dawson. Saat malam hari, Dawson diserang oleh keluarga Cole, dapat dikatakan pamannya. Namun, Dawson berhasil melawan mereka berdua. Sayangnya, dari seberang jalan, ayah Dawson menembak Dawson dengan senapan miliknya. Di keadaan setengah sadar, Dawson dihampiri oleh Amanda di suatu tempat yang penuh dengan bunga. Dan keesokan harinya, Amanda seolah dibangunkan oleh Dawson di tempat tidurnya. Ibu Amanda datang ke rumah Amanda untuk menceritakan kejadian yang dialami Dawson, di mana kabar duka tersebut memastikan akhir dari hubungan mereka, menjadikan perpisahan yang jauh lebih lama dari perpisahan 21 tahun mereka. Cerita pun diakhiri pada 1 tahun kemudian. Amanda kini menjadi seorang wanita karir yang bekerja di kantor hukum. Ia menerima telepon dari anaknya mengenai identitas si pendonor yang merupakan kenalan Amanda. Anaknya meminta pada Amanda untuk menceritakan mengenai seseorang bernama Dawson Cole. Oke teman-teman, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.